Kalau Anies nggak ada prestasinya ya, seperti yang kita barusan bahas tadi, prestasinya minim, ada tapi minim. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau prestasinya nggak ada, kenapa Nasdem mencapreskan ya? Kira-kira? Pencitraannya kenceng, Mas. Jadi berarti sekarang eranya era post-truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Widi Jawa Channel. Apa kabar dulur-dulur, saudara-saudara yang ada di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kita selalu sehat, selalu diberi kebahagiaan, diberi keselamatan, ketentraman, lahir batin dunia akhirat. Seperti biasa dulur, kita berinteraksi untuk berkomentar ya. Anda boleh berkomentar, kita semua boleh berkomentar, karena ini adalah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita mau lihat, mau berkata jujur, nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya. Kita lihat satu video berikut ini. maksudnya Anies ambisinya terlalu besar untuk jadi capres gitu ya? Iya. Harusnya dia jadi apa? Gubernur lagi? Bukan masalah itu hak demokrasi dia. Mau nyapres pun saya nggak masalah. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan sirna, dan anggapan di publik semakin kencang. Oh, ternyata hanya demi ambisi sahabat kekuasaan. Itu yang bikin saya sedih juga. Dan bisa dicek lah, Cak, gimana teman-teman aktivis pro demokrasi selama Mas Anies mohon maaf menjabat, apakah dibuka ruang dialog dan lain-lain. Kemarin sebulan terakhir ini akhirnya kotak Pandora itu terbuka, Cak. LBH Jakarta memberikan rapot merah, ada 10 poin, mulai dari kemacetan, polusi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bang Egy Sujana, senior saya, Profesor Egy Sujana, ngomong sudah berulang kali advokasi masyarakat miskin. Nggak pernah ada yang berhasil dihandle oleh Mas Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana dulur-dulur setelah ada video seperti ini ya? Ini adalah satu contoh saja ya. Ini adalah para pendukung Anies Baswedan nih. Ada Mas Dhani dan teman-teman ini merasa kecewa ya. Merasa kecewa karena di saat pemilihan gubernur kemarin kan banyak sekali hal-hal yang dijanjikan, tapi ternyata secara hubungan ternyata tidak seperti itu ya. Sebagaimana Mas Dhani mengatakan bahwa Anies Baswedan itu punya prestasi, ternyata minim, bahkan tidak ada prestasi seperti itu. Tapi kita kan demokrasi ya. Demokrasi ini adalah hal yang harus kita junjung tinggi. Siapapun bisa untuk mencalonkan diri sebagai presiden yang ada di Republik ini. Semoga siapapun presidennya nanti bukan sekedar bicara, tapi bisa mewujudkan apa yang ada dalam visi misinya ya. Karena kalau kita punya satu calon tapi ternyata calonnya itu, baratnya orang Jawa mengatakan belinjani janji atau tidak sesuai dengan visi misi, ini akan menimbulkan yang namanya kekecewaan. Apalagi kalau kita melihat dari rekaman sejarah ya, maksudnya kemarin kan Bang Anies pernah menjadi seorang menteri, tapi ketika belum selesai kan sudah diberhentikan. Ini akan menimbulkan suatu pergolakan politik. Apakah Pak Anies itu sebenarnya punya dendam pribadi? Dendam pribadi pada siapa? Pada pemerintah? Ya semoga tidak ya, karena bagaimanapun yang namanya prestasi ini memang harus diwujudkan seperti itu. Kita lihat aja satu video lagi ya. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak.
Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Tapi mau nggak jadi presiden? Itu tidak mudah loh. Kamu lihat semua sejarah presiden nggak gampang. Sebenarnya orang ditanya itu, mau nggak jadi presiden? Enak aja. Emang negara nenekmu begitu kan? Enggak. Orang yang bisa mengatakan mau nggak jadi presiden itu bukan orangnya ditanya. Rakyatnya mau apa enggak? Nah, benar juga ya. Memang presiden itu, pilihan presiden itu tergantung rakyat ya. Rakyat mau memilih apa tidak seperti itu. Bukan kemauan pribadi. Nanti secara pencitraan ini bagus ya, secara pencitraan. Tapi ternyata secara kerja ini nol, nggak ada prestasi, wah repot. Apalagi kalau ini adalah memimpin suatu yang namanya bangsa ya. Bangsa ini adalah suatu hal yang besar yang harus diperhatikan. Indonesia ini banyak sekali etnis, suku bangsa, sehingga orangnya juga harus nasionalis kayak seperti itu ya. Tidak boleh mengunggulkan satu identitas tertentu atau satu kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, ada kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Yang mengatakan ini dijegal, tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Nah, ini ya. Mungkin juga karena ya semoga bukan satu dendam pribadi ya, karena mengatakan banyak sekali penjegalan, banyak sekali hal-hal yang mau dilakukan pemerintah untuk menjegal calon-calon tertentu. Sebenarnya dalam setiap pemilihan itu memang pergerakan politik itu memang seperti itu ya. Memang banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi, tapi semoga aja karena adanya pemilu atau pesta rakyat ini tidak mengotori negeri kita ini. Negeri kita ini tak bersatu, tidak terpecah belah. Karena biasanya orang-orang yang menggunakan cara kampanye yang tidak bagus, tidak wajar, itu pasti mengadu sini, mengadu ini, supaya terjadi perpecahan, konflik, dengan supaya munculkan suatu yang namanya pencitraan dirinya. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Kita bangsa yang besar, harus tetap mengutamakan perdamaian, tetap mengutamakan persatuan, sehingga kalau ada yang namanya provokasi atau perpecahan yang memunculkan indikasi perpecahan, kita harus sadar diri, jangan sampai ikut terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi petunjuk dan jalan kemudahan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama ini untuk menyambut nanti pemilihan presiden ya. NKRI harga mati, tak bersatu, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim.